Film diawali pada tahun 627 Masehi, di mana diperlihatkan ilustrasi dialog antara baginda Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Beberapa tahun sebelum Rasulullah wafat, sahabat-sahabatnya itu pun menyampaikan sabda Rasul ke pengikut-pengikut lainnya yang mengatakan bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Lalu film pun berlanjut ke tanggal 23 Maret 1432 di sebuah istana kota Edirne, Turki. Pemimpin Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman yaitu Sultan Murad II setelah membaca Quran surat Al-Fat yang berarti kemenangan, dia mendapat kabar bahwa istrinya Huma Hatun telah melahirkan seorang anak laki-laki. Sultan Murad II pun memberikan nama Mehmet sebagai bentuk penghormatannya pada Rasulullah. Dan setelah kelahiran bayinya, banyak keajaiban yang terjadi lur, seperti kuda-kuda yang melahirkan bayi kembar, hasil panen bisa 4 kali dalam setahun, juga pohon-pohon yang berbuah sampai tumpeh-tumpeh. Dan inilah pertempuran kerajaan Fetih 1453. Adını ben verdim, kaderini Allah versin. Peygamber Efendimiz'e hürmeten adı Mehmet olsun. Ağaçlar meyvelerinden yerlere kadar eğilmiş. Toprak bereketinden 4 kez ürün vermiş. Singkat cerita, pada tahun 1451, Mehmet II atau yang juga dikenal dengan Muhammad Al-Fatih sudah berusia 19 tahun. Saat itu Mehmet sedang latihan berpedang dengan satria pasukan Utsmaniyah yang sangat loyal bernama Hasan. Usut punya usut, Mehmet naik tahta menjadi seorang sultan atau raja sejak usianya 12 tahun karena ayahnya Murad tidak mampu menyelesaikan perang dingin antara penasehatnya dan para pemberontak. Namun penasehat Halil membuat Sultan Murad kembali berkuasa akibat adanya ancaman dari tentara Salib. Mehmet yang saat itu masih terlalu muda pun diasingkan ke pos Saruhan dan harus berpisah dengan istri dan anaknya yaitu Gulbahar dan Bayezid. Tak lama kemudian Mehmet mendapatkan sebuah surat yang dikirim dari istana Edirne yang ternyata merupakan berita kematian Sultan Murad. Gak pakai lama Mehmet pun langsung mendatangi jasad ayahnya di Edirne. Dia mengungkapkan betapa besar cintanya kepada ayahnya, juga mengungkapkan isi hatinya yang disimpan selama ini, bahwa di balik ketegasan dan kepiawaian Murad menaklukkan banyak kota, menundukkan banyak pasukan dan mengatur negaranya, Murad tidak memberikan kasih sayang yang cukup untuk putranya Mehmet. Mehmet pun berjanji akan meneruskan keinginan ayahnya untuk membangun kerajaan paling berkuasa di dunia dan menaklukkan kota Konstantinopel. Cihan devleti kurmak için ne kadar çok sevdiğimi hiç görmedim. Secara otomatis Mehmet pun naik takhta menggantikan ayahnya menjadi sultan dan langsung menemui para penasehatnya di sana. Sementara itu berita wafatnya Sultan Murad II sampai ke telinga Kaisar Bizantium yaitu Konstantin XI, yang tentunya kabar tersebut membuat dia dan para penasehatnya sangat bahagia. Namun berbeda dengan salah satu penasehat bernama Notaras yang menurutnya meskipun Mehmet masih muda tapi dia adalah sosok yang sangat cerdas, mempelajari ilmu permesinan, menguasai banyak bahasa, berambisi menaklukkan Konstantinopel, bahkan mempelajari agama Kristen untuk menggoyahkan keimanan orang-orang Bizantium. Konstantin XI pun mengatakan, tidak usah khawatir, Sultan Mehmet masih terlalu muda dan tidak punya wibawa. Kita akan tunjukkan seberapa besar kekuatan kita, katanya lur. Berita wafatnya Murad dan putranya Mehmet yang meneruskan tahta juga sampai ke Paus di Vatikan dan kerajaan Kristen lainnya. Mereka juga menganggap Mehmet bukanlah sosok yang harus ditakuti. Begitu pula dengan rakyat Mehmet sendiri yang meragukan kepemimpinannya karena beliau masih belum teruji mengatur pemerintahan. Apalagi Mehmet juga menaikkan pangkat Halil menjadi Perdana Menteri. Padahal dulu Halilah yang menggulingkan Mehmet dari tahta kerajaannya, ya kan lur? Ben de devletimin bekası için seni başvezirim yap. İndirildi mi? İndirildi. Onu kimden öğrenecek? Setelah beberapa hari berlalu, Konstantin XI mengirimkan utusannya untuk menyampaikan surat perdamaian ke Mehmet dan juga tebusan Pangeran Orhan yang naik menjadi 300.000 koin. Di mana saat itu Pangeran Orhan dari Utsmaniyah masih disandra di Konstantinopel. Mehmet pun berjanji akan segera membalas perjanjian damai tersebut. Lalu dia juga memerintahkan Halil untuk mengirimkan surat perjanjian damai kepada Raja Romania, Hungaria, Polandia, Serbia, dan Paus. Tujuan Mehmet melakukan itu agar bisa fokus menaklukkan Konstantinopel dan menghindari pertikaian dengan kerajaan Kristen yang lainnya. Onlarla da barış içinde yaşamak istediğimizi bilir. Macar, Leh ve Sırp elbette papayla temasa geçer. Devletimizin geleceği için daha önemli bir vazifemiz yok. Malam harinya Sultan Mehmet bermimpi bertemu dengan kakeknya yaitu Osman, di mana dia mengatakan bahwa Mehmet adalah pemimpin yang diramalkan oleh Rasulullah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Ben Ceddin Osman. Beyliğimizi kurdum. Peygamberimizin müjdelediği o sensin Mehmet. Setelah itu Mehmet pun langsung memerintahkan Halil, juga dua penasehatnya yaitu Zaganos dan Sahabetin untuk membuat 100 kapal dan 3 pabrik meriam dalam waktu setahun.
Lalu Sin pun berpindah ke pelabuhan di Itali, di mana terlihat seorang wanita asal Hungaria yaitu Mbak Era yang menolak lamaran dari petinggi pasukan Romawi bernama Giustiniani. Saat itu Era akan pergi ke Konstantinopel untuk bertemu ayahnya Urban yang ternyata usut punya usut. Ayah dan putrinya ini adalah ahli pembuatan senjata yang dimanfaatkan oleh kubu pasukan tentara salib. Penasihat notaris meminta Urban untuk membuat meriam, namun dia menolaknya mentah-mentah. Sementara itu di Konstantinopel, para petinggi kerajaan sedang merencanakan strategi untuk memanfaatkan perpecahan di internal Utsmaniyah atau Ottoman, yaitu dengan cara membuat pasukan Sultan Ibrahim di kota Karaman perang saudara dengan pasukan Sultan Mehmed. Lalu Pangeran Orhan yang ternyata selama ini dia telah berkhianat dan memihak Konstantinopel pun akan memfitnah dengan membuat surat manipulasi yang dikirim ke Sultan Ibrahim menggunakan TTD palsu dari Perdana Menteri Halil juga aliansi kerajaan lainnya. Seakan-akan mereka semua mensupport Sultan Ibrahim untuk menghancurkan kerajaan Sultan Mehmed. Başta Halil Paşa olmak üzere Latif Papa'nın, Macarların. Zevkle izleriz. Untungnya strategi Lutsnut tersebut diketahui oleh salah satu mbak-mbak pelayan. Dia adalah seorang mata-mata dan langsung menyampaikan informasi itu ke satria pasukan Utsmaniyah yaitu Hasan. Gak pakai lama Hasan dan sahabatnya pun langsung menyerang utusan Konstantinopel yang akan mengirimkan surat ke Sultan Ibrahim. Ketika semua musuh sudah ditumbangkan, Hasan dan temannya pun segera mendatangi Sultan Mehmed untuk menyerahkan surat dari Orhan kepada Ibrahim. Jelas Sultan Mehmed cukup murka ketika mengetahui Pangeran Orhan ternyata sudah membelot dan bersekongkol dengan Konstantinopel. Tak lama kemudian pasukan Sultan Ibrahim dari Karaman pun tiba, namun dia memutuskan untuk mundur karena mengetahui pihak Mehmed sudah mendapatkan surat tersebut. Ibrahim pun mengirim surat perjanjian damai kepada Sultan Mehmed, tapi Mehmed ingin Ibrahim datang langsung ke hadapannya karena dia telah berkhianat. Dan agar hubungan kerajaan mereka bisa membaik. Sempat terjadi salah paham antara Mehmed dan Halil Lur karena ada tanda tangan dukungan Halil di surat Orhan yang akan diberikan ke Ibrahim. Namun Halil bersumpah jika dia tidak tahu menau tentang surat tersebut. Ya jelas lawang TTD palsu ya kan. Sebagai bentuk pelajaran, Sultan Mehmed pun menghukum beberapa bawahannya yang terindikasi berkhianat, agar pasukan-pasukan yang lain bisa mikir 2, 3, 4 kali lipat kalau perlu jika ingin mengkhianati pemerintahannya. Yandaşlarını dayak cezasına çarptırdı. Bahşiş isteyince bunu derhal fırsat. Malam harinya Halil yang masih ketar-ketir dengan surat tersebut, meskipun itu hanyalah sebuah fitnah. Wah, mau dihukum mati udah pasrah aja pokoknya dia Lur. Tak lama kemudian benar saja Mehmed pun memanggil Halil dan dia sampai baca syahadat coba sebelum masuk ruangan. Tapi ternyata Mehmed tidak meragukan kesetiaannya sama sekali dan memerintahkan Halil untuk bertanggung jawab membangun 2 benteng baru di Bogaskesen. Yang mana artinya dengan dibangunnya benteng tersebut, maka Konstantinopel, Paus dan kerajaan Romania akan mengetahui jika Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman di bawah Mehmed sedang bersiap untuk berperang. Dan memang itulah yang diinginkan oleh Mehmed karena cepat atau lambat pertumpahan darah akan segera terjadi. Şu 2 burcun yapımı sana ait olacak. Şehit olmak için mi, murdar olmak için mi döküldüğündedir. Singkat cerita, pada bulan April 1452, benteng baru bernama Rumelia pun OTW dibuat di sebuah bukit di Selat Bosporus. Pihak Konstantinopel yang mengetahui hal tersebut pun emosi jiwa karena benteng itu akan mencegah kapal-kapal bantuan dari Eropa ke Konstantinopel melalui Laut Hitam Lur. Saat itu juga Kaisar Konstantin XI mengirim surat ke aliansinya, yaitu ke Paus, juga ke petinggi pasukan Romawi yaitu Giustiniani untuk membawa pasukannya. Susah banget namanya. Selain itu penasihat notaris juga diperintahkan memanggil Urban untuk membuatkan meriam. Namun karena Urban menolak, beberapa pasukan Konstantinopel pun diperintahkan untuk menangkapnya beserta sang putri Era. Tapi tiba-tiba ya, sang ahli pedang pasukan Mehmed datang membunuh utusan notaras untuk menyelamatkan Urban juga Mbak Era, dan mereka akan dibawa ke Edirne agar mendapat perlindungan. Sejak insiden itulah Urban dan Era memutuskan untuk memihak Mehmed karena usut punya usut dulu kampung tempat Era tinggal dihancurkan oleh tentara salib atas perintah Konstantin XI dan seluruh keluarganya telah dibunuh. Era yang masih hidup dan dijual pun alhamdulillahnya dibeli oleh bapak-bapak baik hati yang tak lain tak bukan adalah Urban. Jadi bukan ayah kandungnya ternyata dia Lur. Di lain sisi karena ada masalah
internal di aliansi Inggris, Prancis, dan Jerman, Konstantin 11 akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan penggabungan gereja agama Ortodoks terhadap Katolik, yang mana keputusan itu sempat ditentang oleh warga Konstantinopel yang beragama Kristen karena kaisarnya rela menjual agamanya sendiri demi kemenangan. Di istana Edirne, Sultan Mehmed menemui Urban yang sudah sampai di sana untuk meminta bantuannya membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah dan mampu menembus benteng Konstantinopel. Di saat itu jugalah timbul benih-benih cinta antara Hasan dan Era. Tarihin bir daha göremeyeceği büyüklükte bir top dökmeni istiyorum. Konstantiniye'nin surlarını yerle bir edecek. Ve muzaffer eyle! Setelah itu dengan jeniusnya Sultan Mehmed memberikan hadiah pada Raja Hungaria, Serbia, Polandia, dan Georgia agar secara tidak langsung mereka tidak bersekutu dengan Konstantinopel. Sampai akhirnya tibalah hari penginvasian. Meriam super duper raksasa diangkut menggunakan tenaga lembu. Penyerangan saat itu dilakukan pada Jumat 6 April 1453 dengan jumlah armada dan pasukan yang tidak tanggung-tanggung, yaitu 100 kapal dan 250.000 pasukan. Sebelum keberangkatannya, Sultan Mehmed tak lupa memeluk putranya Bayezid, juga memberikan sebuah surat kepada istrinya Gulbahar. Semua itu dilakukan oleh Mehmed karena dulu dia sama sekali tidak merasakan kehangatan dari ayahnya. Bunu sana yazdım. Sementara itu Konstantin 11 memberikan sambutan untuk seluruh warga dan pasukannya bahwa orang-orang Utsmaniyah akan segera datang, namun mereka tidak akan bisa menembus benteng Konstantinopel yang terkuat dalam sejarah karena ada sisi benteng paling lemah yang hanya memiliki satu lapis saja, yaitu di Teluk Golden Horn. Konstantin 11 pun membuat rantai besi raksasa untuk memperkuatnya, juga memerintahkan petingginya menjaga titik masing-masing, sedangkan Giustiniani beserta pasukannya menjaga sisi terlemah, yaitu Golden Horn. Begitu pula dengan Mehmed yang merancang strategi pengepungan dengan meletakkan semua petingginya di berbagai titik. Türk dostumuz Şehzade Orhan, Langa Limanı'nı tutacak. Hadi okçu birlikleriyle Romanos kapısını savunacak. Burası en zayıf yer. Hasan, sen usta askerlerimin başında olacaksın. Süleyman Paşa, donanmamızın Haliç'e girmesi şart. Hari yang kita tunggu-tunggu dari awal film akhirnya tiba, Lur. Tapi sebelum memulai peperangan, Sultan Mehmed akan melakukan dialog terlebih dahulu dengan Konstantin 11. Kaisar Konstantin mengatakan bahwa tembok raksasanya belum pernah ditembus oleh siapapun, namun Mehmed dengan sangat yakin akan bisa menjebolnya dengan mudah. Mehmed juga memberi pilihan apakah konflik mau diselesaikan dengan Konstantin yang menyerahkan kota serta rakyatnya secara damai, atau harus ada pertumpahan darah. Jelas Konstantin memilih pertumpahan darah. Lalu peperangan antara Utsmaniyah dan Bizantium pun akhirnya dimulai. Kali ini pasukan Konstantinopel lumayan was-was karena dengan meriam raksasa milik Mehmed yang dijuluki Basilika, hanya sekali tembakan saja tembok pun langsung gerowak itu, Lur. Pasukan Utsmaniyah pun sampai di tembok dan mulai menerobos masuk. Sebagian menjebol pintu gerbang dan sebagian lainnya memanjat tembok. Sayangnya celah tembakan meriam tadi berhasil ditutup dan prajurit-prajurit Utsmaniyah berjatuhan jauh lebih banyak karena terkena serangan panah, juga semprotan api dari penjagaan di atas. Di hari pertama peperangan itu, kemenangan didapatkan oleh Konstantinopel. Setelah itu Sultan Mehmed pun memerintahkan kepala penggali bernama Mustafa untuk segera menyelesaikan terowongan bawah tanah demi bisa menerobos benteng kokoh tersebut. Tapi rencana itu berhasil diketahui oleh pihak musuh dan sebagian dari mereka akhirnya mati syahid. Çok yaklaştılar. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Setelah 12 hari sejak penyerangan pertama, Sultan Mehmed memanggil Hasan beserta pasukannya untuk menyerang saat malam hari. Usaha menerobos tembok kembali dilakukan, panah-panah pun ditembakkan, batu-batu api dilontarkan. Namun pasukan Konstantinopel menggunakan minyak dan dibakar untuk menghalau pasukan Utsmaniyah. Hasan yang berambisi menghancurkan pertahanan musuh pun berencanakan membunuh pemimpin pasukan musuh, yaitu Giustiniani, untuk menghentikan komandonya. Namun sayang panahnya terhalang pasukan lain.
Meskipun tubuhnya sempat terkena panah, semangat juang Hasan tidak luntur sedikit pun. Namun pertahanan Konstantinopel di bawah Giustiniani lagi-lagi masih susah ditembus lur. Helepolis atau menara pembawa infanteri juga habis dihancurkan. Bahkan Hasan hampir aja tewas. Malam itu pasukan Utsmaniyah mengubur mayat-mayat pasukannya yang gugur, sedangkan pasukan Konstantinopel berpesta pora karena mengetahui benteng mereka yang tidak akan pernah bisa dijebol. Hari demi hari, minggu demi minggu berlalu dan tentara-tentara Sultan Mehmed terus mengalami kekalahan. Bahkan 3 kapal bantuan Romawi berhasil lolos dari penjagaan dan bergabung dengan armada Konstantinopel. Situasi ini semakin membuat Sultan Mehmed tertekan, frustasi dan menyendiri di tendanya selama berhari-hari. Nusuk-nusukin pedang lah, ngelamun, nyabut-nyabutin bulu karpet, gabut lah pokoknya lur. Semakin lama pasukan Utsmaniyah pun kehilangan semangat juangnya karena tidak kunjung berperang dan tidak ada perintah apapun. Sampai akhirnya datanglah guru dari Sultan Mehmed, yaitu Syekh Agung yang ingin berbicara dengan Mehmed. Syekh Agung mengingatkan akan pentingnya kesabaran, semangat kepemimpinan untuk semua orang, dan dia memiliki firasat baik bagaimana akhir dari peperangan ini. Perkataan gurunya barusan membuat ambisi Sultan Mehmed kembali meluap-luap dan dia teringat akan mimpinya selama ini untuk menaklukkan Konstantinopel yang memang tidak akan mudah. İnsanın ikinci adıdır. Derhal ordunun başına geçmelisin. Ben bu şehri fethetmeden dönmeyeceğim baba. Setelah pertemuan itu, Sultan Mehmed terus berzikir dan akhirnya mendapatkan sebuah strategi yang sangat luar biasa ciamik, yaitu dengan menarik kapal-kapalnya melewati jalur darat dan hutan agar bisa sampai ke sisi terlemah Konstantinopel, yaitu Teluk Golden Horn yang selama ini dijaga sangat ketat. Ditarik bener itu lur sama manusia lewat daratan kapalnya, sampai ada yang kakinya kejepit terus putus ada lur, edan bukan? Sesampainya di tembok terlemah itu saat malam hari, Sultan Mehmed pun memberikan motivasi yang sangat berapi-api untuk menaikkan moral seluruh pasukannya. Sementara warga Konstantinopel yang melihat rencana tak diduga-duga itu pun sangat panik dan sang Kaisar Konstantin meminta jumlah pasukannya ditambah di sana. Justiniani, Halice derhal takviye birliği gönderin. Askerlerin zaferlerle dolu. Örtmayın der, inançla yapılır. Allahu Ekber. Keesokan paginya, tepatnya di tanggal 29 Mei 1453, sebelum memulai peperangan, pasukan Utsmaniyah atau Ottoman menjalankan sholat duha berjamaah yang diimami oleh Sultan Mehmed sendiri. Kita yang nonton aja merinding, apalagi musuhnya, ya kan lur? Sebuah pemandangan yang indah dan menggetarkan hati. Allahu Ekber. Assalamualaikum warahmatullah. Di lain sisi, para pekerja kembali menggali terowongan dan meledakkan tembok dari bawah tanah sebagai pertanda dimulainya peperangan bersamaan dengan ditembakkannya meriam basilika. Seketika tembok terlemah yang hanya memiliki satu lapisan itu pun hancur. Penduduk Konstantinopel berhamburan dan bersembunyi di gereja Hagia Sophia. Sementara pasukan Utsmaniyah langsung menyerbu musuh di garda depan. Pertarungan yang sangat-sangat epik pun terjadi. Dengan jumlah pasukan Utsmaniyah yang sangat banyak, prajurit-prajurit Konstantinopel sangat kewalahan dan banyak yang tewas. Sampai akhirnya Hasan mendapat kesempatan bertarung dengan Giustiniani one by one, dan kemenangan pun didapatkan oleh Hasan. Di tengah-tengah pertempuran, Kaisar Bizantium Konstantin XI yang berada di istana disarankan oleh Notaras untuk segera kabur menyelamatkan diri. Namun Kaisar Konstantin memilih untuk ikut berperang sampai titik darah penghabisan. Sementara itu di penghujung peperangan, dengan heroiknya Hasan akan menancapkan bendera Utsmaniyah di atas benteng Konstantinopel sebagai simbol keberhasilan mereka dalam menaklukkan benteng terkuat di dunia saat itu. Namun naasnya, beberapa pasukan Konstantinopel yang berhasil mengejarnya ke atas memanah tubuh Hasan berkali-kali. Meskipun nyawa beliau sudah diambang batas, tapi Hasan masih menguatkan diri sampai bendera itu benar-benar ditancapkan, hingga akhirnya dia wafat menjadi syuhada atau orang yang mati syahid.
Menyaksikan kejadian tersebut, Era yang ternyata sedang mengandung hanya bisa menangis sekaligus bangga dengan suaminya yang berjuang mati-matian membela agama Islam. Singkat cerita, Konstantinopel akhirnya berhasil direbut kembali setelah sekian lamanya dikuasai oleh Bizantium. Kaisar Konstantin XI juga telah meninggal, sedangkan Notaras ditahan oleh pasukan Utsmaniyah. Setelah peperangan usai, Sultan Mehmed meminta Notaras beserta penasehat Konstantinopel lainnya untuk memakamkan jasad kaisarnya sesuai tuntunan agama mereka. Begitu pula dengan penduduk Konstantinopel yang bersembunyi di Hagia Sophia dan sangat ketakutan. Ternyata mereka diberikan hak hidup secara berdampingan oleh Sultan Mehmed, juga diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. Inilah kisah Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di usianya yang masih muda, yaitu 21 tahun, bersama seluruh pejuang Utsmaniyahnya. İmparatorunuzu dininize uygun bir şekilde defnedin. İnancınızı dilediğiniz gibi yaşamakta serbest. Kaderimiz birdir.